Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan Saudara semuanya di pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah keluarga di pagi hari ini dalam situasi yang mungkin banyak dirasa sangat mencekam. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu perisai kita. Tuhan itu adalah perlindungan kita yang kokoh buat setiap kita. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan satu pujian. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkau di tengah badai dengan kebenaran yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Niscaya berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita arahkan hati kita, segenap pikiran kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan malah kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib-ajaib. Ajaib Tuhan,
kudus, kudus. Tuhan yang di mana, Yesus namanya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam segala kondisi, dalam segala situasi, kita punya Allah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat setiap kita. Kasih setianya selalu baru buat setiap kita. Mari kita memuji menyembah Tuhan Allah, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Seperti saat ini, Tuhan baik buat setiap kita. Nah, Tuhan Yesus yang baik itu, Tuhan yang memberikan perintahnya kepada setiap kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun perintah ini senantiasa diulang-ulang dari minggu ke minggu, tetapi sampai hari ini, bahkan sampai saat ini, kita belum mampu melakukannya dengan sebaik-baiknya, terlebih dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita akan mengakui setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita, bahkan setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tiada
pada kita. Dengan rendah hati kita mau datang pada Tuhan. Di dalam doa, mari kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang penuh kasih dan anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah kami telah berbuat dosa. Sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan, kami belum mampu melakukan setiap sabda Tuhan dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, ampunilah dosa kami, ampunilah pelanggaran kami, ampunilah ketidakpercayaan kami, ampunilah pemberontakan kami, ampunilah setiap kelemahan kami yang mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Karena hanya pada Engkau lah kami mohon, karena hanya di dalam Engkau lah pengampunan itu datang. Melalui kuasa darah-Mu kami percaya bahwa Engkau berkenan mengampuni kami dan menyucikan kami, sehingga kami semua layak untuk datang ke hadirat-Mu, bahkan layak untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku seperti Yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, karena Allah itu setia dan adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab anugerahnya yang tiada terkirakan. Amin. Seputih bulu domba. lupakan diriku. Kau ingat adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu.
Maku dari kita kehidupanmu, kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita di pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Allah kita yang pimpin kita, terlebih yang memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Mari kita. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah benteng hidup kami, Engkaulah perisai kami. Engkau Allah yang baik, sungguh baik. Kasih setia tak pernah berakhir dalam hidup kami. Terbukti pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh datang untuk memuji menyembah Tuhan. Sekalipun dalam keluarga kami masing-masing, sekalipun dalam kelompok yang kecil, tetapi Tuhan, kami mensyukuri karena semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam perawatan. Kami berdoa untuk Ibu Eka, kami berdoa untuk Ibu Sulis, kami berdoa untuk Ibu Yana, kami berdoa untuk anak Leonel. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini yang sakit apapun, yang saat ini sedang mereka alami. Mari Tuhan, jamahan Tuhan, Tuhan nyatakan buat mereka semua. Sehingga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan. Sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama kami untuk boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk mbah-mbah kami yang telah lanjut. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kiranya Engkau memberikan sukacita. Sehingga Tuhan, di masa-masa pandemi yang begitu luar biasa ini, mereka tetap diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Dan mereka boleh mengalami ketentraman hidup dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya juga Tuhan terus berikan kekuatan buat mereka. Tuhan terus berikan pengharapan, dan Tuhan terus berikan damai-Mu, penghiburan-Mu buat mereka semua. Bapak surgawi, kami berdoa Tuhan, terus seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Kopen, baik yang ada di Karanganyar, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota, bahkan yang saat ini ada di luar negeri. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin hidup mereka masing-masing. Oh, jaga ya Tuhan. Ketika corona ini merajalela luar biasa, mewabah di sana sini, banyak orang ketakutan, ketar-ketir.
Dan biarlah Tuhan Allah terus bentengi kami semua dengan kuasa Tuhan. Kau melindungi kami Tuhan, sehingga kami senantiasa ada di dalam kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka, mari Tuhan kiranya Engkau juga terus berikan ketentraman, kedamaian, kerukunan, keharmonisan. Sehingga Tuhan keluarga anak-anakmu semuanya boleh menjadi suatu teladan yang indah di tengah-tengah masyarakat luas. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak mereka. Mari Tuhan kiranya Engkau juga terus tolong mereka. Sehingga anak-anak mereka senantiasa menjadi anak-anak yang taat setia. Hormat kepada orang tuanya. Mengasihi orang tuanya terlebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga dalam setiap kehidupannya mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Apapun yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil. Kami juga serahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan anak-anakmu semua. Apapun yang saat ini mereka kerjakan, sawah ladang, wirausaha, bebakulah, atau yang ada di rumah sakit, yang ada di perusahaan, yang mengajar, yang ada di kantor. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan berkat ilahi. Sehingga Tuhan mereka senantiasa menikmati hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Tidak ada satupun umat-Mu yang kesulitan, tetapi biarlah hidup mereka senantiasa berkelimpahan ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati perekonomian bangsa kami. Kiranya Engkau terus memberkati Tuhan kondisi sosial politik bangsa kami. Kiranya Engkau terus memberkati kondisi keamanan bangsa kami. Kau pimpin, Kau berikan kebijaksanaan para pemimpin bangsa kami dari presiden sampai ke RT RW. Sehingga mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Terlebih kami serahkan Tuhan kota di mana kami boleh tinggal. Baik itu kota Kudus, baik itu kota Demak, baik itu Semarang, baik itu Palembang, baik itu Kalimantan, baik itu negara Malaysia. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Berkat yang Engkau curahkan buat kami, biar itu juga mengalir ke kota-kota di mana kami boleh Tuhan tempatkan. Di mana kami boleh hidup, di mana kami boleh berkeluarga, di mana kami boleh bekerja, di mana kami juga boleh memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terkhusus kota Kudus yang saat ini corona begitu luar biasa. Jam demi jam kematian terus berdatang. Oleh karena itu ya Tuhan, mari kiranya Engkau lawat kota kami. Kiranya Engkau singkirkan corona ini dari kota kami. Sehingga kota Kudus boleh menjadi kota yang aman, tentram, damai, dan sejahtera kembali ya Tuhan. Sehingga masyarakat Kudus tidak diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi biar masyarakat Kudus senantiasa dikuasai oleh damai ilahi. Bapa Surgawi, kami serahkan kota Kudus sepenuhnya ke dalam tangan kuasa. Bapa Surgawi, kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah ini. Dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan. Kuasai kami semua ya Tuhan. Terlebih berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu malah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita. Bapa Surgawi, kami mau serahkan persembahan kami yang kami persembahkan dengan penuh sukacita, ketulusan kami, keikhlasan kami. Kiranya Engkau menyucikannya dan memberkati. Dalam persembahan ini boleh dipakai untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh umat, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberkati mereka semuanya dengan limpahnya. Berkati hidupnya pribadi lepas pribadi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Damai sejahtera kiranya tinggal tetap dalam setiap hidup seluruh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Aba menyerahkan persembahan dan umat-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Ini adalah minggu di mana COVID begitu luar biasa. Sungguh sangat luar biasa sekali. Kita semua saat ini dibuat cemas. Beberapa hari yang lalu saya lewat gang, itu saya sampai bingung. Karena apa? Setiap ujung itu ada kematian. Saya sampai bingung jalannya lewat mana. Untung istri saya tahu jalan tikus, sehingga bisa jalan terus. Seandainya nggak tahu, wah balik lagi putar-putar terus. Karena setiap bangku ada orang meninggal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi saat ini. Kondisi kudus saat ini, tapi kita nggak boleh takut, nggak boleh cemas. Karena kita punya Allah, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Percaya penuh kepada Allah. Dalam segala situasi dan kondisi, kita harus percaya penuh kepada Allah. Yang terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 30. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 30. Ibu Trisni yang dekat dengan mic membacakan buat kita semuanya. Tolong dekatkan Pak Yon mic-nya.
Kalau perlu dipegang gitu. Markus 3 ayat 20 sampai 30. Markus 3 ayat 20 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, dia tidak mendapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Kita mau minta pimpinan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Untuk kami, Tuhan, penuh dengan kuasa Roh-Mu, sehingga ketika kami mendengar sabda Tuhan, ketika kami merenungkan sabda Tuhan, kami sungguh-sungguh mengerti, memahami apa kehendak-Mu, apa yang mau Engkau katakan, dan apa yang mau supaya kami kerjakan ya Tuhan. Bapa Surgawi, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan seksama, kebanyakan ketika anak-anak kita itu menikah, selalu jodohnya, selalu pasangannya itu ada kemiripan dengan orang tuanya. Apakah itu modelnya, bodinya, wajahnya, atau itu sesuai dengan cara berpikirnya, kasihnya, kelembutannya, perhatiannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan itu selalu terjadi. Kalau laki-laki biasanya, itu yang dicari itu ada kemiripan dengan ibunya. Dan kalau laki-laki yang dicari kemiripan dengan ibu. Kalau yang perempuan, biasanya yang dicari itu ada kemiripan dengan papanya.
saudara akan perhatikan. Coba saudara akan perhatikan di sekitar saudara. Perhatikan dengan seksama. Pasti di situ ada kemiripan. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena anak itu sudah terpatri. Cinta kasihnya orang tuanya itu ada di dalam hatinya. Anak itu sungguh sangat mempercayai orang tuanya. Sehingga bahkan ketika dia mau mencari jodoh saja, iya, itu selalu menggunakan orang tuanya sebagai figur pilihannya. Bahwa pilihannya tidak salah kalau dia dapatkan seperti apa yang ada pada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikatakan sebagai umatnya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka sudah selayaknya apa yang ada pada diri Tuhan Yesus itu ada pada kita. Sudah selayaknya kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita belajar percaya penuh pada Allah. Percaya penuh kepada diri pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikatakan pada perikop yang baru saja kita baca ini, ada dua kelompok, saudara, yang sama-sama berdosa. Yang pertama adalah kelompok keluarga, Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah kelompok ahli. Dari keluarga Tuhan Yesus sendiri, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak waras. Mengapa? Karena mereka khawatir ketika melihat dan mendengar bahwa Yesus seharian telah bekerja luar biasa melayani tanpa henti, saudara. Mereka cemas, mereka khawatir Yesus kelelahan. Mereka cemas, mereka khawatir Yesus mengalami sesuatu. Bahkan mereka sampai berkata, Yesus itu sudah tidak waras. Yesus itu keranjingan agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti orang yang baru gila agama, belajar agama, tidak peduli waktu, pagi, siang, sore, terus dia belajar, terus dia beribadah. Itu orang yang gila, baru gila agama. Tetapi apakah betul apa yang diungkapkan oleh keluarga ini? Salah. Yesus bukan tidak waras. Mengapa mereka sampai berkata demikian? Karena mereka tidak mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Mereka hanya mengenal Yesus itu secara biologis bahwa itu saudaranya. Tetapi mereka tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa itu Yesus. Sehingga ia sampai berkata, ia tidak waras. Ia keranjingan agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di sini sebagai umatnya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib harus percaya penuh kepada Yesus. Karena hanya melalui itu kita bisa bertumbuh pengenalan kita. Kita akan terus bertumbuh, kita akan terus mengenal siapa itu Yesus, kita akan mengerti pikiran-pikiran Yesus. Kita akan mengerti rencana Yesus. Kita mau mengerti apa mau Yesus, yang mau Tuhan Yesus inginkan dalam setiap kehidupan. Sehingga ketika kita melihat, kita mendengar, kita membaca sabda Tuhan tentang sesuatu yang mungkin seperti
hal ini kita tidak akan berkata Yesus tidak waras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menaruh percaya. Bahkan di dalam kondisi saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika corona begitu merebak luar biasa, ketakutan di sana sini. Bahkan saudara-saudara kita beberapa sudah terpapar. Tapi ketika kita menaruh percaya, kita mengerti bahwa ketika di antara kita sampai terpapar, mungkin Tuhan mau punya rencana terbaik buat setiap kita. Supaya kita semakin mengerti bahwa corona itu sungguh-sungguh ada. Dan kita bisa membentengi keluarga kita dengan baik. Terus bertekun di dalam Tuhan. Terus berserah kepada Tuhan. Terus mengenal bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu adalah baik buat kita. Sekalipun mungkin keluarga kita, sekalipun mungkin kita sendiri yang mengalami, Allah itu baik. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mengenal itu siapa itu Yesus, kita akan tahu. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Yesus itu baik buat setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya pun juga hampir kena, saudaraku. Saya merasakan saya hampir kena. Karena apa? Saya demam, rasa dingin itu masuk sampai ke hati. Wah, dingin sekali. Tapi tubuh ini menggigil panas. Saudaraku yang saya merasakan ini, bahaya ini. Saudaraku yang saya tersadar, saya harus bangkit, saya harus lawan, saya harus menang. Betul, saudaraku. Sehat, kuat. Tak ada apa-apa, kesana kemari jalan terus. Saudaraku yang dikasihi, mempercaya bahwa segala sesuatu itu baik buat setiap kita. Dengan terjadi seperti itu, saya tahu kalau kena beneran itu menderitanya luar biasa. Sehingga saya bisa ngomong, baru mau saja itu rasanya sudah nggak enak sama sekali, apalagi kalau kena. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kita dikasih mengerti oleh Tuhan. Bukan terus kita, waduh Tuhan, aku telah menyembah Engkau, aku telah berbakti kepada Engkau, aku setiap minggu, aku setiap Sabtu telah beribadah kepada Tuhan, tetapi mengapa Tuhan kasih saya sakit? Tetapi ketika kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti bahwa Allah itu baik buat setiap kita. Itu kelompok yang pertama. Keluarganya sendiri tidak mengenal siapa Yesus, karena keluarganya tidak percaya kepada Yesus atau kurang percaya kepada Yesus, ragu-ragu kepada Yesus, dan hanya mengerti bahwa Dia adalah saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di bagian ayat selanjutnya, di situ Yesus berkata, orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang melakukan sabda Tuhan, itu adalah saudara. Artinya apa? Saudara Yesus sesungguhnya itu adalah kita yang mendengar sabdanya Tuhan, kita yang mengerti, dan kita yang melakukan. Kita mau melakukannya ketika kita mengenal Yesus dengan percaya penuh. Yang pertama. Kalau kita melihat yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini orang yang percaya penuh kepada Tuhan itu hanya bisa terjadi ketika keiri hatian, kebencian, dan kepentingan pribadi itu disingkirkan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di sini, ayat ini dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat
menuduh bahwa Yesus Kristus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan penghulu setan, Yesus mengusir setan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan, ahli-ahli Taurat itu iri hati kepada Yesus. Yesus itu kan baru saja muncul, saudara. Baru saja muncul, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dia memberitakan kebenaran Allah, dan ternyata di situ banyak sekali pengikutnya. Yesus langsung booming. Yesus langsung terkenal. Yesus langsung diikuti oleh banyak orang kemanapun mereka Yesus pergi. Di situ banyak orang berbondong-bondong datang padanya. Dan banyak orang merasakan kuasa Yesus, mujizat Yesus. Berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Mereka hanya mengajar seperti seorang guru mengajar muridnya. Kalau diajar lama, ngantuk. Nah, itulah ahli Taurat. Berbeda dengan Yesus, dengan kuasa yang begitu luar biasa. Yesus sampaikan kebenaran dan disertai dengan mujizat yang luar biasa, memenuhi seluruh kebutuhan umat yang datang. Dan itu menjadi keirihatian daripada para ahli Taurat. Sehingga saudaraku yang juga iri hati karena orang-orang datang kepada Yesus dan dia datang kepada ahli Taurat. Itulah menyebabkan mereka tumpul. Sekalipun mereka membaca sabda Tuhan, sekalipun mereka mengerti firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Yesus dan tidak mau mengenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di sini ahli-ahli Taurat justru menuduh Yesus itu dengan kuasa Beelzebul mengusir setan. Yesus bersekutu dengan Beelzebul, tuduhan mereka. Karena apa? Karena keirihatan, karena kebencian. Dan karena mereka juga ketakutan apa? Karena mereka ketakutan kalau penghasilannya itu semakin hari semakin terpangkas. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ketika kebencian kita menguasai kita, maka kebenaran yang kita terima itu tidak pernah akan masuk ke dalam diri kita. Tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Yang ada adalah tuduhan, fitnahan. Itu. Sehingga apa? Sehingga di sini Tuhan Yesus sampai menyatakan bahwa orang yang menghujat itu tidak ada pengampunan. Saudaraku yang dikasihi, ketika kita membenci seseorang dan kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu apapun siapapun yang menyampaikan sia-sia. Seperti kupingnya itu ditutup rapat-rapat. Kalau dia bisa melihat, sepertinya itu matanya ditutup rapat. Nah, dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Sehingga apa? Isinya itu maido. Kalau di dalam diri kita sudah maido, itu tanda-tanda. Tanda-tanda seperti orang-orang ahli-ahli Taurat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengenal Yesus, untuk kita boleh percaya penuh kepada Yesus, maka tanggalkan kebencian dalam diri kita, tanggalkan keirian dalam diri kita, tanggalkan kepentingan pribadi dalam diri kita. Baru kita bisa menerima kebenaran itu, baru kita bisa bertumbuh dan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Baru kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika orang-orang datang, orang-orang itu percaya penuh loh. Orang yang sakit lumpuh datang kepada Yesus, dia percaya. Di tangan Yesus dia sembuh. Orang yang buta dia percaya bahwa Yesus sanggup mencelikkan matanya sehingga dia bisa melihat. Orang yang lumpuh dia percaya bahwa Yesus bisa buat dia jalan. Percaya sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara di sini dalam segala situasi, dalam segala kondisi, ketika hati kita dibersihkan, ketika hati kita dijernihkan, maka kita akan mengenal kebenaran. Kita akan mengenal Yesus Kristus dengan baik. Kita akan mengenal ajarannya dengan baik. Dan kita akan melakukannya itu dengan baik. Seperti orang-orang yang datang. Hanya mendengar kabar Yesus itu punya mujizat luar biasa. Mereka datang. Dan mereka terima itu. Demikian pula dengan kita, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita datang kepada Juru Selamat kita, dengan penuh percaya, tidak ragu-ragu, tanpa ada iri hati, kebencian di dalam diri kita, kita yakin dan percaya bahwa kita akan terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita akan terus mengenal Yesus Kristus dan iman kita, keyakinan kita akan semakin terpatri kokoh di dalam Yesus. Dan apa yang tidak bisa kita kerjakan seperti sabda Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam, dan sabda ada di dalam kamu berbuah banyak. Luar biasa, saudara. Ketika kita terpatri di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya penuh kepada Yesus Kristus, apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Apa sih yang tidak bisa kita kerjakan? Apa sih yang mustahil buat setiap kita? Tidak ada, saudara. Karena apa? Yesus berkata luar biasa. Yesus akan bekerja luar biasa. Yesus akan bentengi kita. Yesus akan lindungi kita. Yesus akan berkati kita. Oleh karena itu mari, janganlah menjadi orang-orang seperti keluarga Tuhan Yesus secara biologis. Tetapi marilah kita datang kepada Yesus sebagai keluarganya yang rohani ini loh. Yang mendengar, yang melakukan sebenarnya. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen seperti ahli-ahli Taurat yang dipenuhi oleh kebencian, keirian, dan kepentingan pribadi. Tetapi mari kita melihat kepentingan Allah yang besar, yang ajaib luar biasa. Sehingga kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi seperti ini, hanya satu jalan yang bisa kita kerjakan, yang sanggup menyelamatkan kita. Percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sabda Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Yang mengingatkan kami untuk kami tidak melihat Engkau dari kacamata manusia. Tetapi biarlah kami semakin mengenal Engkau dengan baik dan semakin menaruh percaya. Bahkan tinggal tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan keiri hatian, kedengkian, kebencian, bahkan kepentingan pribadi menguasai kamu, sehingga membutakan kamu. Tetapi biarlah kebenaran Kristus bercahaya dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengenal akan Engkau dan semakin percaya kepada Engkau. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila kuasa Roh berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami semua. Sehingga setiap hari kami mengalami pertumbuhan dan kami semakin percaya kepada Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama dengan gereja Tuhan dimanapun mereka berada, malah kita akan menyampaikan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menaikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang, berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang, berdoalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita akan pujikan zaman sekarang. Zaman sekarang, berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggetarkan. Berlindunglah dalam sabda, berlindunglah dalam sabda Tuhan. Berlindunglah dalam sabda. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiran, dan arahkanlah jiwa. Mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat. Tuhan Allah memberkati. Tuhan Allah memberkati buah kandungan. Tuhan Allah memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbung. Karena damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penggerak kuasa buat setiap kita untuk menghadapi hidup ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti ibadah secara online ini. Pesan saya, karena situasi kondisi terlebih Kota Kudus itu kemerah-merah ke hitam-hitaman zonanya. Karena itu terus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kemanapun saudara pergi, jangan bergerombol, jaga jarak dengan baik. Corona itu ada. Terima kasih yang ada di Wonorejo, terima kasih yang ada di Karanganyar, terima kasih yang ada di Tuang, terima kasih juga yang ada di Ngendo, terima kasih yang ada di Ngripik, terima kasih yang ada di Muria Indah, terima kasih yang ada di Semarang, terima kasih yang ada di Kalimantan, yang ada di Palembang, terima kasih, bahkan yang ada di Malaysia sana. Dimanapun sudah berada, terima kasih juga yang ada di Malang, dimanapun sudah berada, terima kasih saya sampaikan. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, shalom, Tuhan memberkati. Amin.